Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiza dari PGI 6B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian, tujuan, fungsi, urgensi perencanaan pembelajaran. Yang pertama, pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan dari berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Hasil dari proses pengambilan keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran. Tujuan dari perencanaan pembelajaran yang pertama, mengarahkan aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar dari pengajar, karena rencana telah diprogramkan dengan sistematis. Yang kedua, mengetahui kemajuan belajar siswa karena materi yang dipresentasikan telah direncanakan secara terinci. Yang ketiga, menghasilkan proses belajar mengajar secara maksimal karena segala sesuatunya telah dipersiapkan sebelum pelajaran dimulai. Yang keempat, mengetahui dengan tingkat keberhasilan BPM melalui kegiatan proses belajar mengajar yang direncanakan. Yang kelima, memberi kegairahan siswa dalam belajar dengan adanya informasi dan relevansi tujuan pembelajaran. Yang keenam, memberikan kemudahan siswa dalam penguasaan materi sebab sistematika penyampaiannya telah disiapkan. Tujuan yang paling mendasar dari sebuah perencanaan pembelajaran adalah sebagai pedoman atau petunjuk bagi guru, serta mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Tujuan perencanaan bukan hanya penguasaan prinsip-prinsip fundamental, tetapi juga mengembangkan sikap yang positif terhadap program pembelajaran, meneliti dan menemukan pemecahan masalah pembelajaran secara ideal. Tujuan perencanaan pembelajaran adalah menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat dari perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasannya, dan mengolah alokasi waktu yang tersedia dan membelajarkan siswa sesuai yang diprogramkan. Selanjutnya, fungsi. Perencanaan pembelajaran memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama, fungsi kreatif. Pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang dapat memberikan feedback yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang akan terjadi. Yang kedua, fungsi inovatif. Suatu inovasi hanya akan muncul seandainya kita memahami adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang ketiga, fungsi selektif. Fungsi selektif dikaitkan dengan pemilihan materi pelajaran yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, fungsi prediktif. Melalui fungsi ini, perencanaan dapat menggambarkan berbagai kesulitan atau kendala yang akan terjadi. Di samping itu, fungsi prediktif dapat menggambarkan hasil yang akan diperoleh. Yang ketiga, fungsi akurasi. Melalui proses perencanaan, guru dapat mempertimbangkan setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa. Fungsi perencanaan tujuan. Mengajarkan bukan hanya sekedar menyampaikan materi. Tujuan merupakan bagian tidak terpindahkan dalam suatu proses pembelajaran. Sedangkan fungsi perencanaan pembelajaran menurut Hamalik, yang pertama, memberikan guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilaksanakan siswa untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajaran terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan. Yang keempat, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, minat-minat siswa, dan mendorong motivasi belajar. Yang kelima, mengurangi kegiatan yang bersifat trial fun error dalam mengajar dengan adanya organisasi yang baik dan metode yang tepat. Yang keenam, membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan
senantiasa memberikan bahan-bahan yang up to date kepada siswa. Yang ketiga, urgensi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dibutuhkan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran adalah proses yang bertujuan. Sesederhana apapun proses pembelajaran yang dijalankan oleh guru, proses tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan. Guru yang hanya melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, tentu saja ceramahnya guru diarahkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pembelajaran adalah proses kerjasama. Proses pembelajaran minimal akan melibatkan guru dan siswa. Guru tidak mungkin berjalan sendiri tanpa keterlibatan siswa. Di sini pentingnya perencanaan pembelajaran. Guru perlu merencanakan apa yang harus dilakukan oleh siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Yang ketiga, proses pembelajaran adalah proses yang kompleks. Pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran, akan tetapi suatu proses pembentukan perilaku siswa. Siswa adalah organisme yang unik yang sedang berkembang. Yang keempat, proses pembelajaran akan efektif manakala guru memanfaatkan sarana dan prasarana secara tepat. Untuk itu, perlunya perencanaan yang matang bagaimana memanfaatkannya untuk keperluan pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Menurut Hamzah B. Uno, perlunya perencanaan pembelajaran dimaksudkan agar dapat dicapaikan perbaikan pembelajaran. Upaya perbaikan rencana manajemen pembelajaran ini dilakukan dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Yang kedua, merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan sistem. Yang ketiga, perencanaan desain pembelajaran mengacu pada bagaimana seseorang belajar. Yang keempat, untuk merencanakan suatu desain pembelajaran mengacu pada peserta didik secara perorangan. Yang kelima, pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada keterampilan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, akan ada tujuan langsung pembelajaran dan tujuan pengiring dari pembelajaran. Yang keenam, sasaran aktif dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya peserta didik untuk belajar. Yang ketujuh, perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel pembelajaran. Yang kedelapan, inti dari desain pembelajaran yang dibuat adalah penetapan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari beberapa alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan proses yang kompleks dan tidak sederhana. Proses perencanaan memerlukan pemikiran yang matang sehingga akan berfungsi sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan. Perencanaan pembelajaran dapat dipahami sebagai upaya guru dalam menyiapkan desain pembelajaran yang berisi tujuan, materi dan bahan, alat dan media, pendekatan, metode serta evaluasi yang akan dijadikan pedoman dalam pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sangat penting karena menjadi pedoman dan standar dalam usaha pencapaian tujuan. Pembelajaran menjadi terarah dan terukur karena adanya perencanaan yang matang. Baiklah, itulah hasil dari penjelasan materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.